Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Azania Rambe dengan NPM 20086101009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kedua saya pada blok kardiologi, yaitu yang berjudul Peripheral Atrial Disease atau PAD, yang dimana yang pertama pada penyakit arteri perifer ini akibat aterosklerosis yang menyebabkan adanya penyempitan atau oklusi arteri pada tungkai sehingga menurunkan perfusi distal. Nah, dia ada yang arteri normal sama ada yang aterosklerosis. Untuk definisinya itu yang pertama, di mana PAD ini adalah manifestasi aterosklerosis pada arteri selain koroner dan cerebral, namun terutama pada ekstremitas bawah. Dia yang menyebabkan penurunan aliran darah akibat stenosis, oklusi, dan spasmi arteri. Untuk lokasi tersinggung itu di bagian aorta abdominalis, kemudian arteri femoralis superficialis, kemudian arteri popliteal, kemudian arteri tibialis anterior atau posterior, lalu arteri peronea. Kemudian yang kedua, epidemiologi dan faktor risikonya itu di mana yang pertama prevalensinya itu meningkat seiring usia, lebih dari 10% usia lebih dari 70 tahun. Kemudian penyebab utama morbiditas vaskular pada ekstremitas. Kemudian lalu untuk faktor risikonya itu dia yang pertama seperti merokok, itu risiko yang paling kuat. Kemudian mengalami DM, hipertensi, dislipid, usia lanjut, riwayat penyakit kardiovaskular, kemudian obesitas, kemudian riwayat keluarga dengan PAD ini, lalu atau bisa juga jadi riwayat penyakit kardiovaskular dan kurang aktivitas fisik. Nah, untuk patofisiologinya itu dijumpai disfungsi endotel seperti merokok, DM, hipertensi, dislipid yang mengakibatkan terjadilah si aterogenesis dan plak aterosklerosis. Kemudian stenosis arteri itu aliran darahnya itu menurun dan menghasilkan oklusi atau trombosis iskemia jaringan. Nah, yang dimana aliran darah tidak adekuat sampai dengan iskemia kronik atau akut. Kemudian yang keempat ada manifestasi klinis Fontaine dan Rutherford, yang dimana kalau yang Fontaine itu ada stadium 1 sampai dengan 4. Kalau 1 itu gambaran klinisnya itu asimptomatik, ditemukan penurunan perfusi tanpa keluhan. Kemudian stadium 2 itu claudio intermittent seperti nyeri atau kram pada betis, paha atau bokong saat berjalan, hilang saat istirahat. Kemudian stadium 2B, tadi yang 2A, ini 2B, gambaran klinisnya itu claudication intermittent, lebih berat, jarak berjalan kurang dari 200 mili. Kemudian stadium 3 itu nyeri istirahat atau rest pain terutama pada malam hari. Kemudian stadium 4 ulkus iskemik atau gangren. Nah, untuk gejala dan tanda lain itu seperti kulit dingin, pucat, atrofi rambut, penurunan atau ketiadaan nadi perifer, kemudian pengisian kapiler yang lambat atau lebih dari 3 detik, kemudian nail distrofi, kulit mengkilat. Nah, dimana lokasi nyeri claudication itu di bagian aorta iliaca, di bagian bokong, kemudian paha, kemudian di bagian betis atau femoropoplitea, lalu di bagian infrapoplitea, di bagian kaki ataupun telapak kaki. Nah, untuk diagnosisnya itu dimana seperti biasa kita melakukan anamnesis, itu claudication intermittent, dijumpai nyeri pada saat istirahat, kemudian luka atau ulkus kaki. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya itu kita inspeksi pada kulit dan kuku, palpasi nadi perifer atau femoralis poplitea, tibialis posterior, dorsalis pedis, kemudian pengisian kapiler, lalu auskultasi bising vaskular. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada angka brachial index, yang dimana dijumpai kurang dari 0,90 pada PAD ini. Kemudian 0,90 sampai dengan 1,30 itu normal. Kalau lebih dari 1,30 itu bisa disebut arteri klasifikasi atau DM atau CKD. Kemudian yang kedua Doppler USG menilai aliran darah dan lokasi stenosis atau oklusi. Lalu yang keempat digital secretion angiography
atau gold standard. Nah, kemudian untuk klasifikasi anatominya itu dimana di bagian dijumpai aorta iliaca, femoropoplitea, dan infrapoplitea. Lesi dibagi A, B, C, D berdasarkan panjang dan kompleksitas. Lesi untuk menentukan pilihan terapi A sampai B itu lesi sederhana, C sampai D itu lesi kompleks. Namun untuk tata laksananya itu ada modifikasi gaya hidup dan faktor resiko. Semua pasien itu seperti bisa kita bilang berhenti merokok dulu, kemudian yang diet yang sehat, kemudian olahraga teratur, kontrol DM, berat badan, dan hipertensi dislipid. Nah, kemudian untuk terapi medisnya itu dia ada antiplatelet, aspirin 75 sampai 100 mg per hari atau clopidogrel 75 mg per hari, kemudian statin intensitas tinggi, kontrol tekanan darah, gula darah, kemudian kilostozol, dan analgesik ataupun perawatan luka dan infeksi. Kemudian untuk terapi revaskularisasi itu udah ada di bagian endovaskular dan bedah. Kemudian untuk indikasi revaskularisasi itu ada claudicatio berat yang tidak membaiki dengan terapi medis dan olahraga, kemudian nyeri istirahat, luka iskemik atau gangren, dan ancaman kehilangan pada tungkai. Namun untuk pada komplikasinya ini seperti ulkus iskemik, gangren, infeksi berat, kehilangan tungkai atau amputasi, kemudian mortalitas kardiovaskular meningkat seperti stroke. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian isi presentasi saya yang berjudul arteri perifer ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.